wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri dari kelas FA1 Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 251FK03047. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari edukasi pentingnya mencuci tangan. Mencuci tangan adalah hal yang sangat penting yang sangat diperhatikan oleh dokter atau petugas yang berada di lingkungan rumah sakit. Baik, hal ini merupakan upaya pencegahan atau pengendalian infeksi pada kehidupan sehari-hari. Mencuci tangan adalah hal sederhana dan efektif untuk mencegah infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliza dengan NIM 251FK03048. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari topik yang kami bahas, yaitu pentingnya mencuci tangan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu faktor kesejahteraan bagi masyarakat. Dari berbagai tindakan menjaga kesehatan yang ada, salah satunya yaitu mencuci tangan yang sederhana dilakukan namun sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Karena tangan adalah salah satu perantara penularan mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai infeksi penyakit seperti diare, influenza, dan infeksi saluran pernapasan. Salah satunya usia anak sekolah dasar yang sangat aktif bergerak dan beraktivitas di lingkungan luar serta lingkungan yang kotor. Karena anak usia ini umumnya masih membentuk perilaku dan kebiasaan yang melekat hingga dewasa. Pada fase ini mereka belum memahami konsekuensi yang mereka lakukan, yaitu yang terlihat sederhana namun sangat berarti, yaitu memegang wajah atau memegang makanan tanpa mencuci tangan. Itu sangat berarti sekali untuk menjaga kesehatan. Minimnya pengetahuan pada usia sekolah dasar ini menyebabkan salah satu tempat rawan penyebaran penyakit di lingkungan sekolah. Dengan ini pentingnya sekali edukasi mencuci tangan pada lingkungan sekolah bagi anak sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Azkia dengan nomor NIM 251FK0304049. Saya di sini akan mempresentasikan tentang edukasi pentingnya mencuci tangan. Kelompok 2. Dalam aktivitas sehari-hari, seseorang wajib mencuci tangan sebelum makan atau mengolah bahan makanan untuk memastikan tidak ada bakteri yang berpindah ke saluran pencernaan. Keharusan ini juga berlaku sebelum menyentuh area wajah, terutama hidung dan mulut, karena area tersebut merupakan gerbang utama masuknya virus ke dalam sistem tubuh. Selain itu, tindakan ini sangat penting dilakukan sebelum dan sudah merawat orang sakit atau mengobati luka terbuka guna menghindari infeksi. Di sisi lain, pembersihan tangan mutlak dilakukan segera setelah seseorang melakukan aktivitas yang melibatkan kotoran atau limbah. Hal ini mencakup waktu setelah menggunakan toilet, setelah mengganti popok bayi, serta setelah menyentuh sampah. Paparan terhadap lingkungan luar juga menurut kebersihan tangan yang kuat, misalnya setelah berinteraksi dengan hewan, setelah bentuk atau bersin ke tangan, dan setelah pulang dari tempat umum yang melibatkan banyak sentuhan pada benda-benda publik seperti uang atau pegangan tangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Febrianti dengan NIM 251FK03050. Saya di sini akan membahas tentang pembahasan. Dalam aktivitas sehari-hari, seseorang wajib mencuci tangan sebelum makan atau mengolah bahan makanan untuk memastikan tidak ada bakteri yang berpindah ke saluran pencernaan. Keharusan ini juga berlaku sebelum menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, karena area tersebut merupakan gerbang utama masuknya virus ke dalam sistem tubuh. Selain itu, tindakan ini sangat penting dilakukan sebelum dan sesudah merawat orang sakit atau mengobati luka terbuka guna menghindari infeksi silang. Di sisi lain, pembersihan tangan mutlak dilakukan segera setelah seseorang melakukan aktivitas yang melibatkan kotoran atau limbah. Hal ini mencakup waktu setelah menggunakan toilet, setelah mengganti popok bayi, setelah menyentuh sampah. Paparan terhadap lingkungan luar juga menuntut kebersihan tangan yang ketat, misalnya seperti berinteraksi dengan hewan, setelah batuk atau bersin kena tangan, dan setelah pulang dari tempat umum yang melibatkan banyak sentuhan pada benda publik seperti uang atau pegangan tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diandra, nomor NIM 251FK03052. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, telapak tangan
yaitu gosok kedua telapak tangan secara merata. Punggung tangan, yaitu gosok punggung tangan kiri dengan telapak kanan dan sebaliknya. Sela jari, yaitu gosok sela-sela jari sehingga bersih. Teknik mengunci, yaitu jari-jari dari kedua tangan saling mengunci. Ibu jari, yaitu gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Ujung jari, gosok ujung jari dan atau kuku ke telapak tangan lainnya agar kuman di bawah kuku hilang. Perkenalkan, nama saya Tari Lestari dengan NIM 251FK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahaya di balik tangan kotor. Yang pertama itu ada penyakit pencernaan. Penyakit pencernaan itu bisa disebabkan oleh diare, tipes, dan juga cacingan. Terus yang kedua itu ada penyakit pernafasan, bisa menyebabkan flu, pneumonia, atau hingga COVID-19. Dan yang ketiga itu ada infeksi lainnya seperti infeksi mata atau infeksi kulit. Dan yang keempat itu ada dampak serius, bisa menyebabkan diare dan infeksi saluran pernafasan akut atau disebut ISPA, yaitu merupakan penyebab utama kematian balita di dunia.